Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Iya, jadi gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya semua ya. Iya, jadi untuk kali ini aku posisi lagi di kantor ya. Di kantor baru sampai di kantor, belum mulai ya. Jadi agak pagian. Jadi aku coba bikin satu video monolog dulu gitu ya, seperti biasa. Ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang aura ya. Nah ini pembahasannya agak panjang nih, tapi semoga bisa dimengerti dengan baik ya teman-teman ya. Sebelumnya aku disclaimer dulu ya, ini pendapat aku juga dari pengalaman dan kemampuan aku sebagai seorang indigo yang bisa melihat aura manusia gitu ya teman-teman ya. Ya jadinya ini rekamannya live ya, jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada suara atau apa gitu, atau suara kemungkinan ada suara mesin atau suara WA atau apa gitu ya teman-teman ya, atau mungkin ada orang lewat gitu. Biasanya kalau pagi-pagi ada OB ya di kantor ya, ya OB atau sapam, tapi biasanya OB sih ya teman-teman ya. Jadi aku tidak ada edit ya teman-teman ya, ini apa adanya seperti aku bicara live tanpa skrip juga ya. Jadi mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang terbata-bata atau bagaimana gitu ya teman-teman ya. Jadi aku monolog berdasarkan pandangan dan pikiran juga yang aku mau bicarakan langsung gitu live ya, tidak ada catatan sama sekali ya teman-teman ya. Iya, jadi gini teman-teman kan sudah tahu ya, kalau aku sudah jelaskan di video-video sebelumnya kalau aku punya kemampuan ya untuk melihat aura manusia ya. Jadi aku jujur aja ke teman-teman, kalau kemampuan aku melihat aura manusia ini sebenarnya yang paling kuat gitu teman-teman. Jadinya lebih kuat dari melihat hantu atau makhluk halus gitu ya. Karena kalau makhluk halus atau hantu itu kadang-kadang aku masih tidak bisa lihat gitu. Maksudnya tidak semua bisa aku lihat gitu loh teman-teman. Karena kan aku punya teman ya, aku juga punya teman indigo, sesama indigo gitu ya. Jadi kita kadang-kadang suka sharing gitu segala macem gitu. Nah itu kadang-kadang ada yang dia bisa lihat, aku nggak lihat gitu loh. Jadinya aku menganggap kemampuan dari indigo untuk melihat makhluk halus atau hantu ini, aku ini masih mungkin gak tinggi-tinggi amat kira-kira begitu. Karena aku percaya kemampuan untuk melihat makhluk halus ini juga ada tingkatannya ya. Sebagai seorang indigo yang diberi bakat lebih gitu ya. Iya, jadinya yang paling tinggi menurut aku ya ada indigo yang memang bisa berkomunikasi ya. Jadi dia bisa berkomunikasi ya dengan hantu atau makhluk halus gitu ya. Jadinya dia bisa tahu apa segala macam. Nah itu ada orang seperti itu dan itu memang nyata dan aku tahu gitu loh. Kenapa aku tahu? Karena benar-benar nyata. Jadi apa yang dia lihat sosok itu dengan dia komunikasikan, aku juga melihat. Jadi maksudnya dalam arti seperti kayak gini, seperti kayak banyak ya. Ini salah satu yang aku ceritain ya. Jadinya ada sosok yang dia sedih banget, tampangnya itu pucat dan sedih banget gitu loh. Nah aku punya temen ini, dia bisa tahu gitu. Dia bilang kalau dia nggak tahu di mana gitu. Dia tuh benar-benar nggak tahu di mana dan pikirannya itu hanya ada kesedihan gitu loh. Nah aku nggak tahu, biasanya sosok seperti itu adalah sosok yang bunuh diri atau mungkin dibunuh ya, yang gentayangan gitu, kira-kira seperti itu. Nah cuma aku kenapa tahu begitu, karena kan kita sama-sama itu sosok itu kan tidak kelihatan sama orang, maksudnya tidak kelihatan sama orang umum gitu kan. Jadi aku sebagai indigo dan teman aku sebagai indigo yang bisa melihat gitu. Nah ketika dia ngomong begitu, aku langsung melihat sosoknya yang dimaksud itu memang tampaknya pucat dan sedih gitu. Dan ini sinkron dengan apa yang teman aku bilang gitu loh, kalau sosok yang di depan ini sedih, penuh kesedihan dan itu. Jadi sinkron, jadinya oh iya benar gitu. Jadinya aku meyakini memang ada orang indigo seperti itu yang bisa berkomunikasi gitu teman-teman. Ya itu sekilas saja ya. Jadi kita masuk ke topik ya, topik utama. Jadinya aku di sini akan membahas tentang aura ya. Jadi
aku terlahir sebagai seorang indigo yang punya bakat bisa melihat aura manusia ya teman-teman ya. Jadi aura manusia itu di dalam pandangan aku itu bukan seperti aura apa kayak ada Super Saiyan Dragon Ball gitu ya, keluar sinar-sinar di badan gitu atau apa gitu, tidak ya. Jadi ini lebih ke insting gitu, lebih ke insting dan lebih ke insting aku aja gitu untuk melihat orang. Jadi ketika aku melihat orang gitu secara langsung ya, mesti langsung in person ya. Jadi tidak bisa direkaman atau tidak bisa di video call atau apa, itu tidak, aku tidak bisa rasain ya. Jadi ketika aku melihat orang jarak agak deket, aku bisa rasain ini orang auranya terang atau gelap gitu teman-teman. Nah, aura gelap terang ini tidak selalu seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang auranya lagi terang, lagi gelap, biasa aja, kayak sedang-sedang begitu. Ada yang cenderung gelap, ada yang cenderung terang. Jadi beda-beda gitu ya teman-teman ya. Kenapa aku tahu? Karena kan aku ketemu orang setiap hari teman-teman. Orang tua aku, keluarga aku, teman gitu kan. Jadi kadang-kadang kan aku melihatnya, wah hari ini auranya lagi terang nih, hari ini waduh gelap gitu ya. Cuma kan hal seperti itu kita nggak mungkin ngomong ke orang gitu kan. Kita juga nggak mungkin lah ngomong kayak misalnya gitu ya, kalau ke keluarga masih oke, kayak misalnya ke saudara atau saudara kandung ya, atau ke orang tua masih oke. Misalnya kayak misalnya aura mereka gelap begitu, kita bilang kayak misalnya ibu aku gitu, aku bilang mah hati-hati gitu karena aura mama lagi gelap, kira-kira seperti itu. Cuma kan hal seperti ini tidak mungkin kita ngomong ke semua orang yang kita temuin gitu kan, bisa-bisa kita nanti jadi bikin masalah, kira-kira seperti itu. Nah, jadinya aura gelap terang itu relatif ya, bisa naik bisa turun di setiap orang gitu ya teman-teman ya. Jadinya apa penyebabnya tuh apa gitu kan, kenapa orang bisa aura gelap, bisa aura terang, kan kira-kira seperti itu. Nah, penyebabnya itu kalau aura gelap itu biasanya dia biasanya tuh kayak marah gitu ya, marah, kesel. Nah, itu biasanya auranya cenderung gelap gitu, cenderung gelap ya, tapi nggak gelap gimana gitu. Kalau orang yang auranya gelap, bener-bener gelap, itu dia ada seperti yang menutupi. Jadi ada orang yang auranya gelap banget, bener-bener gelap, itu seperti ada sesuatu yang menutupi. Jadi itu aku bilang bisa jadi dia lagi dikerjain atau diguna-guna atau disantet atau dipelet, kira-kira seperti itu ya. Itu biasanya orang seperti itu auranya gelap, dan itu gampang ketahuan, sangat gampang, karena dia gelapnya itu bener-bener gelap banget gitu loh, kayak ada sesuatu yang nutupin aura dia gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kita kesampingkan itu ya, itu kan berarti kan sudah hal yang luar biasa ya, udah ada sesuatu di luar dari aura sendiri gitu kan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu marah, kesel, ngomongin orang atau dengki atau iri hati segala macam, itu pasti aura kamu cenderung gelap gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang melakukan kayak misalnya melakukan kesalahan ya, kayak misalnya berbohong atau apa gitu ya, pokoknya yang negatif-negatif itu aura kalian juga nggak bisa terang, mungkin biasa aja atau cenderung gelap, jadi dia nggak bisa terang gitu loh teman-teman. Itu udah itu ya sudah terbukti ya. Aku sudah hidup 30 tahunan lebih, itu udah benar-benar melihat sekali gitu loh pola-pola seperti ini, dan tidak pernah berubah, selalu seperti itu gitu teman-teman. Nah, kalau aura yang terang ini cenderung kalau auranya terang ini cenderung dia lebih orangnya kalem ya, agak lebih baik begitu ya, lebih baik, hidupnya tenang gitu ya, hatinya tenang, tidak marah, terus ikhlas begitu ya, penuh syukur, banyak doa. Itu biasanya cenderung terang ya, cenderung terang gitu. Nah, terus kan pertanyaannya adalah apakah kita bisa bikin terang nggak gitu kan aura kita? Nah, itu kan yang pertanyaan yang mungkin teman-teman nanya gitu kan, gimana supaya saya ini auranya bisa terang, kira-kira seperti itu. Nah, aku mau info ke teman-teman ya, ini suka nggak suka, ini disclaimer ya, ini pendapat aku pribadi dari pengalaman aku dan kemampuan aku, ini benar-benar
benar-benar sangat-sangat nyata dan jelas sekali gitu. Sudah berkali-kali, berpuluh-puluh kali, mungkin ada ratusan seumur hidup aku yang sudah aku lihat gitu, kira-kira seperti itu. Jadi resep utama supaya aura kamu terang adalah syaratnya yang paling tinggi itu adalah, dan yang paling cepat bikin aura kamu terang itu adalah kamu bantu orang lain. Jadi kamu beramal, bersedekah in person ya. Kamu langsung kasih, bersedekah, orangnya itu melihat kamu, dan orang yang kamu bantu itu merasa terbantu, benar-benar merasa terbantu dari hati dia ya. Benar-benar dia bersyukur dalam hati dia kalau bantuan kamu ini sangat berarti buat dia dan bisa dia gunakan, bisa dia manfaatkan. Lalu orang tersebut dalam mendoakan kamu dalam doanya. Nah, itu adalah syarat utama aura kamu terang. Bikin aura kamu terang gitu, teman-teman. Jadi itu melebihi dari kamu setiap hari beribadah segala macam. Itu melebihi ya. Jadi ini disclaimer ya, ini pendapat aku ya teman-teman ya. Jadi itu adalah aura boost ya, aura boost paling tinggi itu, yang paling cepat dan yang benar-benar terang gitu. Itu bantu orang langsung begitu ya, bantu orang ya. Syarat yang tadi ya, itu melebihi dari teman-teman berdoa di tempat ibadah gitu ya, segala macam keluar apa, itu memang auranya tidak gelap ya, cenderung apa, mayoritas biasa dan menuju terang gitu. Tapi memang tidak ada yang seterang seperti kamu membantu orang lain gitu, teman-teman. Lalu yang dari tempat ibadah beribadah keluar, apakah yang gelap? Ada juga yang gelap. Nah, yang gelap itu mungkin dia nggak ikhlas atau memang masih ada sesuatu dalam diri dia gitu ya, kayak misalnya dia emosi, dalam keadaan emosi atau apa gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu ya masalah setiap orang bagaimana gitu kan, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu itu gimana bikin terang ya itu. Nah, lalu lanjut lagi teman-teman, apa sih gunanya aura terang, ruginya aura gelap gitu ya. Jadi teman-teman begini, kalau orangnya aura terang, memiliki aura terang, dia udah pasti akan dijauhin dari guna-guna gitu ya, kayak santet, pelet segala macem begitu ya. Pokoknya guna-guna ilmu hitam, black magic ya, itu nggak bisa kena ke dia gitu loh. Nggak, kalau orangnya terang itu nggak bisa kena, percaya sama aku, dia tidak bisa kena, mau bagaimanapun dia tidak bisa kena gitu, kalau dalam pengalaman aku gitu ya teman-teman ya. Nah, aura terang ini juga dia hidupnya biasanya bahagia, senang, dia juga disenangi oleh orang-orang gitu ya. Tidak, istilahnya hidupnya adem ayem lah, kira-kira seperti itu. Dan itu ciri-cirinya gampang kelihatan orang yang auranya terang itu bagaimana, dan ini sudah terbukti, aku sudah melihat berkali-kali. Jadi begini, kalau mau lihat gitu ya aura teman-teman ini lagi terang atau enggak, banyak caranya, cuma salah satu caranya adalah aku info seperti ini. Kalian lihat, kita ngomong rumah makan lah ya, rumah makan atau apa. Tapi jangan ini ya, jangan seperti kayak misalnya kalian tahu nih, dia jam 1 bakal ada paket apa yang murah begitu. Habis itu kan dia jam 12:50 kan belum ada paketnya. Jadi masih sepi kan. Nah, kalian coba tuh datang ke situ. Habis itu kalian mulai makan, habis itu jam 1 paket mulai orang pada serbu gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi maksudnya begini, teman-teman coba tes diri kalian ke rumah makan yang sepi ya. Sepi dalam arti tidak ada syarat ya, tidak ada apa-apa gitu, sepi aja gitu, dia sepi aja, kalian makan aja di situ. Nah, kalau kalian makan nggak seberapa waktu itu rumah makan jadi ramai, ada orang datang banyak begitu, itu artinya aura Anda terang gitu loh, aura teman-teman terang. Itu udah benar-benar terbukti gitu. Itu udah benar-benar terbukti ya teman-teman ya. Aku udah lihat berkali-kali gitu. Jadi kalau orangnya terang, dia tuh bisa mengikat orang lain untuk dekat sama dia, atau mengikat orang lain untuk datang ke lingkungan dia, kira-kira seperti itu. Nah, itulah untungnya orang yang auranya terang gitu loh.
Jadi dia jauh ya. Pertama dia jauh dari, dia hidupnya pasti baik. Kedua dia jauh dari ilmu-ilmu itu. Nah yang ketiga juga dia tidak bisa ditabrak hantu gitu ya, atau makhluk gitu ya. Jadi misalnya kalau ada hantu atau apa, ketemu orang aura terang, hantunya itu akan pergi hilang gitu ya. Dia nggak bisa ditabrak. Jadi nggak akan terjadi tabrakan aura gitu teman-teman ya. Jadi tabrakan aura aku jelasin ya maksudnya di video lainnya gitu teman-teman ya, karena itu topiknya agak lumayan juga itu ya. Jadinya dia nggak bisa tabrakan aura dia tidak bisa tabrak hantu, kira-kira seperti itu. Tentunya kalau dia tidak bisa tabrak hantu ya dia nggak akan terjadi apa-apa lah dalam diri dia, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah sebaliknya kalau aura kamu gelap itu benar-benar cenderung kamu hidupnya kurang bagus ya. Kurang bagus dalam arti kamu kayaknya emosi, terus kayaknya nggak enak aja hidup ini, kayaknya otaknya mumet gitu, stres, kayaknya pusing, nggak enak, suasana hatinya nggak mood, nggak enak. Nah itu biasanya orang yang auranya gelap bakal seperti itu hidup ya gitu teman-teman. Dan dia sangat mudah sekali dikerjain, diguna-guna oleh ilmu hitam gitu ya. Sangat gampang sekali tembusnya gitu loh kalau aura kamu gelap begitu. Dan aura gelap juga sangat mudah untuk menabrak tabrakan aura yang menabrak hantu begitu ya. Jadi itu sangat mudah. Jadi kalau hantu ada ketemu, maksudnya kalau kamu lewatin jalan sepi yang ada hantu, kebetulan ada hantu di situ, hantunya nggak bakal pergi, dia diam aja di situ, kamu datengin dia gitu loh, kamu tabrakan jebret begitu kan, nanti kamu akan terjadi nggak enak badan. Nanti aku jelaskan di video tabrakan aura gitu ya teman-teman ya. Jadi itu orang yang kalau auranya gelap seperti itu gitu. Jadinya sebisa mungkin teman-teman hidup ciptakanlah aura dalam diri teman-teman yang terang begitu. Karena aura ini tetap ya naik turun ya, tidak ada. Terus ada bakat, apakah ada bakat orang yang memang auranya cenderung terang terus gitu atau gelap? Enggak ya, tidak ada ya. Dalam pengalaman aku melihat itu setiap manusia itu tidak ada ya. Tentu dia ada gelap, ada terang. Cuma sebagaimana bisa kita mempertahankan aura kita cenderung terang gitu loh. Kalau bisa cenderung terang gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalnya orang yang auranya terang, apakah dia bisa jadi gelap begitu kan? Nah, itu kan yang kita bilang seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya apa yang aku lihat di manusia ini adalah seperti logika dalam kehidupan kita aja, dalam sehari-hari gitu loh. Kayak contohnya misalnya ada orang baik, dia bergaul dengan orang-orang buruk gitu kan. Dalam satu waktu nggak apa-apa, dia tetap bisa gitu loh. Cuma lama-lama dia juga akan menjadi buruk. Begitu juga kalau ada auranya bagus, orang baik, auranya bagus, terang, dia tiap hari bergaul dengan orang-orang yang auranya gelap, lama-lama aura dia akan berkurang, keterangannya gitu loh. Terangnya itu akan berkurang gitu loh. Bener-bener seperti logika hidup kita aja gitu teman-teman. Jadinya kalau teman-teman udah tahu kayak di pinggir rawa itu ada buaya, ya jangan jalan di dekat-dekat rawanya, jangan jalan di tepi-tepi rawa gitu, jangan gitu kan, nanti ketarik buaya juga gitu kan, jadi menjauh lah gitu. Jadi itu juga berlaku di aura manusia seperti itu juga gitu teman-teman. Nah ya ini maaf ya agak panjang, ini pembahasan terakhir aja ya supaya tidak terlalu panjang lagi, supaya masih banyak sekali yang bisa di-sharing gitu teman-teman. Nah lalu ada nggak hubungan orang hoki ya, atau apakah orang yang auranya terang itu cenderung lebih hoki, kira-kira seperti itu? Itu ya ada, itu jelas dan ada. Nah itu adalah poin yang cukup penting ya. Jadi kalau aura kamu terang, cenderung kamu orangnya lebih beruntung dalam arti lebih beruntung dalam arti bukan seperti yang terlihat ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang menimpa kita dan kita rasakan dalam hati gitu loh. Contohnya kita butuh ke tempat apa dengan cepat gitu kan. Kalau aura kita terang dan baik gitu ya, kita cenderung akan melewati itu dengan mudah gitu loh. Melewati mudah dalam arti setiap lampu merah kok hijau gitu jalan, terus jalannya nggak macet, cepet gitu segala macem gitu loh, lancar gitu loh, jalannya lancar kira-kira. Nah itulah ada hubungan antara aura terang dengan keberuntungan. Lalu bagaimana dengan undian gitu kan? Teman-teman kan tahu ada undian yang
pemenang juara satunya gitu kan, dari mungkin ribuan atau puluhan ribu calon gitu kan, yang undian kayak gitu-gitulah gitu ya. Nah itu juga ini ya, kalau orang yang menang itu, yang menang undian itu cenderung dia tidak ini ya, cenderung dia auranya tidak gelap, jadi cenderung biasa atau lebih keterang gitu ya. Jadi kalau orangnya gelap atau apa gitu, dia nggak ini ya. Aku sih belum pernah lihat ya. Aku pernah lihat beberapa undian segala macem gitu ya dalam hidup, dari kecil sampai sekarang sih belum pernah lihat sih ada orang yang auranya gelap gitu, dia menang undian gitu ya. Kayaknya nggak pernah sih. Mungkin kayaknya nggak pernah sih teman-teman ya. Kayaknya nggak pernah sih. Minimal dia biasa gitu loh. Kayaknya yang cenderung gelap ada deh. Cenderung gelap sedikit tuh ada ya. Tapi kalau yang benar-benar gelap terus dia menang undian, itu nggak ada gitu teman-teman. Banyakan yang biasa keterang gitu ya. Jadi aku simpulkan memang kalau mau lebih hoki atau apa, mesti auranya terang gitu ya teman-teman ya. Mesti auranya terang, itu lebih mudah ya dalam mendapat sesuatu yang baik gitu ya teman-teman ya. Iya, paling pembahasannya itu aja ya teman-teman ya. Ini mungkin agak panjang ya teman-teman ya. Jadinya ya seperti itulah ya. Aku udah nggak ini lagi, udah nggak kepikir lagi mau monolog lanjutan apa gitu ya di video kali ini gitu. Palingan itu aja yang bisa aku sampaikan ya teman-teman ya. Jadinya teman-teman harus menjaga ya supaya auranya kalian tetap terang begitu ya, karena benar-benar manfaatnya luar biasa bagus gitu buat hidup teman-teman gitu. Ya paling seperti itu aja teman-teman ya untuk video monolog kali ini ya, agak panjang ya, maaf ya teman-teman ya kalau ada distorsi atau apa suara yang muncul gitu ya teman-teman, karena ini tidak ada edit ya sama sekali ya teman-teman, dan live juga gitu ya. Oke, begitu aja teman-teman ya. Terima kasih ya udah sempatin waktu ya untuk melihat video monolog ini dan mendengar gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi ya di video lainnya gitu ya dari Glenn monolog ini ya. Terima kasih ya teman-teman ya.